Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami dan urapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid Yesus datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak, patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan kita juga anaknya sembuh. Kita melihat kisah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Cintanya seorang ibu kepada anaknya. Saya percaya setiap manusia yang normal pasti menyayangi anak. Apalagi anak itu sudah mengalami sakit, anak itu mengalami katakan kerasukan setan, bukan saja kesehatan, sangat menderita. Namanya seorang ibu, dia rela sakit, anaknya lebih baik sembuh daripada anak yang sakit. Itulah cintanya seorang ibu. Cintanya seorang ibu kepada anak. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Yesus, kasihilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan apa reaksi Yesus? Ternyata Yesus tidak bereaksi apa-apa. Yang terjadi, ternyata murid-murid Yesus yang mengiring Yesus bersama-sama, mungkin di Yohanes Petrus dan selanjutnya, terus murid itu, dia memerintahkan kepada Yesus, usir orang itu, mengganggu. Kenapa demikian? Kita bertanya, kenapa mengganggu? Sebab wanita yang teriak-teriak itu adalah perempuan kafir. Perempuan kafir, perempuan Kanani. Ingat, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Kanaan, kafir. Bahkan orang kafir yang di hadapan orang Yahudi berikan anjing. Maka Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahkan pada ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing." Yesus, perempuan itu tidak peduli dengan situasi. Sekalipun cerdas ini, cerdas sana, dia tetap mencari Yesus. Dia tetap mencari pertolongan pada Yesus. Dia tahu Yesus sumber pertolongan dalam hidupnya, sumber jawaban dalam hidupnya. Tidak sesuatu kalau kita datang pada Yesus tidak diselesaikan. Sesulit apapun kalau kita cari Dia, kita butuh mendengar Dia, ada penyelesaian.
maka dia mengerti hanya penyelesaian yang ada pada Yesus. Sekalipun diusir, sekalipun dicegah, dia tidak peduli. Bahkan dikatakan ketika ketemu Yesus dikatakan anjing, dia tidak peduli. Dia tahu dia masa kafir, anjing. Tetapi yang sangat menarik firman Allah, apa katakan firman Tuhan pada ayat yang ke-20, kata perempuan kanan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Sekalipun dikatakan anjing, dia tidak marah, dia tidak merasa terhina, dia tidak merasa direndahkan. Dia tahu sumber pertolongan datang daripada Tuhan. Kalau saudara pagi hari tahu keadaan saudara, keadaan mungkin saudara mengalami masalah yang berat dikatakan, sekalipun dikatakan menyakitkan hati kita, tapi ingat, tidak ada persoalan yang tidak akan diselesaikan oleh Tuhan kalau kita datang kepada Dia. Ternyata sekalipun dicegah oleh murid-muridnya, oh jangan bisik, oh cegah, bahkan tidak dikatakan oleh Tuhan dia anjing, dia tetap dia cari Tuhan. Dia tetap kuat imannya, dia tetap kuat imannya, sekalipun dikatakan hal-hal yang gak baik, tetap imannya teguh, gak goyah. Gimana kita lihat teguh ini gak goyah? Dikatakan pada ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepada seperti yang kau kehendaki." Dan segitu juga anaknya sembuh. Iman yang kuat, iman yang tabah, iman yang tidak takut menghadapi tantangan. Pagi hari ini saudara menghadapi tantangan, tetap beriman kepada Tuhan. Satu perkara, tidak ada yang tidak diselesaikan kalau kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang sulit kalau kita datang kepada Tuhan. Sebab firman Allah kata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan iman yang kuat, kita mencari Tuhan, utamakan Tuhan di segala-galanya. Dan Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya akan diberkati. Ya, memberkati Tuhan. Saudara pada pagi hari, bisnis saudara, rumah tangga saudara, hidup saudara, amin. Dia akan campur tangan dalam anak-anak saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Jangan takut, kalaupun sulit kata orang, teriak-teriak, sulit. Tidak, itu suara, bukan suara Tuhan, suara iblis yang menakutkan kita, tapi kita dengan suara Tuhan. Ya, besar iman. Dan sejak itu anak itu sembuh. Biar kita mau tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun goyang masalah persoalan apapun, biarkan firman Allah katakan, ada peribahasakan, biar anjing menggonggong, kafilah tetap jalan. Tapi suara yang apapun, kita beriman sebuah. Dan saya percaya hari ini persoalan saudara diselesaikan, saudara sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan saat ini kalau jalan buntu, Tuhan membuka jalan bagi saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga, meneraikan firman hati kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, teristiwa takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.